Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Baik, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan web ya. Jadi materi pembahasan kita pada pagi hari ini adalah materi web 3 pertemuan 10. Pada materi ini nanti kita akan membahas mengenai Ionic pada platform Android dan aplikasi terintegrasi. Nah, di informasi mata kuliah ini, rekan-rekan, jadi mata kuliah ini adalah pemrograman berbasis perangkat bergerak dengan kode MSI M4401. Pertemuan 10 web 3. Pada pokok bahasan yang nanti dibahas adalah Ionic pada platform Android, native API, plugin, dan aplikasi terintegrasi pendekatan learning by doing. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, nanti setelah menyelesaikan praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu, yang pertama adalah memahami cara kerja Ionic pada platform Android. Kemudian yang kedua adalah melakukan instalasi dan konfigurasi Android Development Environment. Kemudian yang ketiga, itu adalah mengintegrasikan native API dan plugin ke dalam aplikasi Ionic. Nah, yang keempat adalah mengakses data dari REST API eksternal. Dan yang kelima nanti adalah membuild aplikasi Ionic menjadi file APK. Yang keenam, nanti teman-teman bisa menjalankan aplikasi di perangkat Android nyata atau emulator. Yang ketujuh, nanti bagaimana memahami proses debugging aplikasi mobile. Yang kedelapan adalah membuat aplikasi terintegrasi dengan fitur native. Nah, materi ini adalah materi dari eh, Bapak Anton Pravanto. Beliau adalah tutor juga di Universitas Terbuka. Nah, untuk berikutnya adalah persyaratan. Jadi, sebelum melakukan proses praktikum ini, teman-teman nanti memastikan dulu. Yang pertama adalah menyelesaikan web 1. Pertemuan ke-6, jadi memahami dasar Ionic Framework dan Vue.js. Nah, saya harapkan nanti teman-teman bisa memahami dengan baik dan mempelajari lebih baik lagi bagaimana dari Ionic Framework dan Vue.js. Nah, nanti memiliki komputer dengan spesifikasi RAM minimal 8 GB, kemudian disarankan 16 GB untuk emulator Android, karena memang di emulator Android ini memerlukan resource yang cukup besar, gitu ya. Kemudian storage kosong minimal 20 GB, kemudian sistem operasi bisa menggunakan Windows 10 atau Windows 11, kemudian juga teman-teman bisa menggunakan macOS atau juga bisa menggunakan Linux. Ya, jadi nanti tinggal disesuaikan aplikasi aplikasi atau perangkat yang teman-teman miliki. Ya, kemudian koneksi internet yang stabil untuk download Android SDK, karena di Android SDK itu memang memerlukan koneksi internet ketika kita mendownload maupun kita melakukan proses pengembangan di Android SDK, gitu ya. Nah, kemudian persiapan lingkungan Android. Jadi yang pertama, ini saya jelaskan secara garis besarnya saja, nanti untuk linknya nanti saya bisa kirimkan, gitu ya teman-teman ya, di learningnya Universitas Terbuka. Nanti yang pertama adalah langkah instalasi Java Development Kit atau JDK. Nah, yang pertama nanti silahkan teman-teman download JDK-nya dulu. Kemudian nanti ada install JDK. Kemudian yang ketiga adalah setting environment variable.
ya. Kemudian yang keempat nanti verifikasi instalasi. Oke, ya. Nah, di sini nanti tinggal teman-teman sesuaikan saja nanti sistem operasi yang teman-teman gunakan, apakah nanti menggunakan Windows atau menggunakan Mac OS atau menggunakan Linux. Nanti tinggal disesuaikan sistem operasi yang teman-teman miliki. Nah, berikutnya adalah langkah dua. Langkah dua ini yang berkaitan erat dengan instalasi pada Android Studio. Nah, instalasi Android Studio ini, yang pertama, teman-teman bisa download Android Studio. Nah, kemudian instalasi Android Studio disesuaikan dengan sistem operasi yang teman-teman gunakan. Di sini ada Windows, kemudian juga ada setup wizard Android Studio, gitu ya. Nanti yang berikutnya adalah di dalam proses ini nanti teman-teman ada banyak tahapan, gitu ya. Di dalam proses setup ini nanti ada import setting, kemudian nanti ada namanya data sharing, kemudian ada install type, kemudian ada select UI item, kemudian ada verifikasi setting. Nanti juga ada teman-teman ada namanya license agreement. Kemudian yang G adalah download komponen, yang ke H adalah finish. Nah, setelah itu kita melanjutkan ke instalasi SDK, tools tambahan. Nanti di dalam tools tambahan ini nanti ada yang namanya SDK platform, kemudian ada namanya SDK tools. Nah, berikutnya adalah kelima, cek lokasi Android. Jadi lokasi Android ini berikut ini, teman-teman. Nah, dicek lokasi Android ini secara umum Windows itu biasanya adalah di apps lokal Android SDK, di mana lokasi SDK di sistem operasi memang berbeda-beda, tetapi secara konseptualnya ya samalah. Semuanya disimpan di dalam folder Android gitu. Kalau di Mac OS itu ada di dalam library, baru kemudian Android SDK. Nah, kalau di Windows dia adanya di apps data lokal. Nah, kalau Linux dia adanya di Android/SDK. Jadi secara konseptual semuanya ada di dalam folder yang bernama Android SDK. Nanti tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhannya, gitu ya teman-teman. Karena kalau saya pribadi, saya pernah coba juga di Windows, Mac juga sudah, Linux juga sudah. Secara apa namanya penggunaan ya tidak beda jauh lah, sama saja, cuma beda lokasi penyimpanannya saja. Nah, yang keempat, yang ketiga adalah setting environment pada variabel Android. Nah, nanti di sini teman-teman bisa buka environment variable. Ya, kemudian ada tambah Android Home, kemudian ada update path-nya, gitu ya. Kemudian restart komponen from-nya. Kemudian verifikasi menggunakan ADB. Nah, verifikasi ADB ini memang banyak digunakan untuk troubleshoot, kemudian juga untuk install secara remote, gitu ya, dengan menggunakan ADB. Kemudian di sini juga ada implementasi dengan menggunakan Mac OS atau Linux. Konsepnya sama saja, cuma bedanya lokasinya dengan menggunakan export, ya. Jadi export, kemudian nanti di reload, kemudian verifikasi, gitu ya. Verifikasi dengan menggunakan atau untuk melihat versionnya bisa menggunakan ADB. ADB itu singkatan dari Android Debug Bridge, gitu ya teman-teman ya. Jadi bisa menggunakan ini. Nah, yang berikutnya adalah langkah 4. Nah, langkah 4 ini adalah nanti itu adalah install Gradle, gitu ya. Nah, Gradle ini biasanya untuk menambahkan library, gitu ya. Jadi biasanya udah include juga. Jadi teman-teman ketika mau menambahkan library, eh, terutama kalau saya biasanya menggunakan native, karena ini VJS menggunakan hybrid. Kalau di native di Android Studio itu dengan editor Android Studio biasanya kita ketika ada library dari luar atau library yang kita butuhkan, ya kita pasangnya atau kita
setupnya di Gradle gitu ya. Jadi Gradle itu untuk menambahkan nanti fungsinya menambahkan library ketika kita membutuhkan library tersebut. Nah, di sini ada jika belum diinstal Gradle-nya kalau Windows ya tinggal download dari gradle.org release. Kemudian diekstrak, kemudian tambahkan Gradle/bin ke pad-nya. Nah, kemudian kalau di Mac OS nanti teman-teman bisa eh, menggunakan brew ya. Brew install Gradle. Kalau di Linux ya apt install Gradle gitu ya. Hanya beda kok apa namanya beda sintak untuk prosesnya saja, tapi pada eh, konsepnya sama aja dia menginstal Gradle gitu ya. Ini kalau sudo apt ini umumnya di Ubuntu biasa. Nah, kemudian adalah membuat emulator. Nah, di dalam membuat emulator ini nanti langkah pertama adalah membuat Android Virtual Device atau AVD. Gitu ya. Jadi yang pertama buka Android Studio-nya dulu, kemudian akses ke AVD Manager, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah create. Yang ketiga adalah meng-create virtual device. Kemudian ada di sini yang keempat adalah pilih hardware. Jadi silahkan teman-teman pilih hardware-nya. Kemudian yang kelima adalah pilih sistem image. Tuh, ya. Nah, kemudian yang keenam adalah verifikasi dari configuration. Itu, teman-teman. Nah, yang berikutnya adalah menjalankan emulator. Jadi jalankan, yang ketujuh ini adalah jalankan emulator tes. Tuh. Nah, tipsnya adalah teman-teman jangan tutup emulator setelah dibuka, biarkan berjalan selama development gitu. Jadi gunakan cold boot untuk booting penuh atau quick boot untuk lebih cepat gitu ya teman-teman ya. Nah, berikutnya adalah praktikum pertama. Nah, di praktikum pertama ini teman-teman bisa build aplikasi Ionic ke Android. Jadi persiapannya nanti eh, kita akan menggunakan project dari web 1 jika belum punya project baru gitu ya. Jadi Ionic start my apps tabs tab sama dengan view cd my apps gitu ya. Nah, langkah pertama adalah menambahkan platform Android. Jadi menambahkan platform Android ini nanti tambahkan kapasitor ke project yang pertama ini, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah build project untuk production. Nah, berikutnya adalah tambahkan platform Android, gitu ya. Yang berikutnya ini. Nah, tambahkan platform Android, nanti teman-teman bisa menggunakan npx cap add Android, gitu. Nah, nanti keempat adalah sync project dengan platform. Itu sync project dengan platform. Kemudian langkah kedua, langkah kedua ini adalah membuat project Android Studio. Jadi langkah kedua ini adalah membuat project Android Studio. Gitu ya teman-teman ya. Nah, berikutnya adalah eh, langkah kedua. Jadi yang pertama adalah buka project Android. Jadi langkah kedua ini itu membuat project di Android Studio. Yang pertama adalah membuka project Android. Jadi teman-teman silahkan buka project Android-nya menggunakan npx kan, Open Android. Nah berikutnya nanti Gradle Sync. Nanti di Gradle Sync ini ada download dependency configuration project. Kemudian proses ini bisa memakan waktu 2 sampai 10 menit pertama kali. Gitu ya. Yang ketiga adalah structure project Android. Nah di Android ini sendiri memang secara strukturnya adalah ada di sini ada Android, kemudian ada apps gitu ya, ada apps, kemudian ada shorts, kemudian juga ada main. Nah, di main ini nanti macam-macam isinya. Ada aset, kemudian ada Java, ada REST, kemudian ada Android Manifest. Nah,
Kalau di Java untuk bikin codingan Android-nya, kalau teman-teman menggunakan native ya, artinya kalau menggunakan native Android Studio gitu ya. Nah ini langsung ngodingnya di dalam Java. Nah kalau untuk desainnya itu di dalam REST. Biasanya kalau di Android Studio itu pakainya XML. Tapi biasanya kalau saya mengajar di native gitu ya, menggunakan Android Studio, tapi sama aja. Hybrid dengan native hanya beda di platformnya saja, tapi secara outputnya menghasilkan aplikasi mobile gitu ya. Oke, kemudian di sini adalah langkah ketiga ya. Nah, di langkah ketiga ini teman-teman adalah menjalankan di emulator. Nah, menjalankan di emulator ini, yang pertama adalah pastikan emulator sudah berjalan, gitu ya. Yang pertama ini. Yang kedua, pilih device target. Jadi silahkan pilih dulu device targetnya seperti apa. Kemudian run aplikasi ini. Kemudian ada proses build, gitu ya. Nah, yang kelima ini adalah nanti adalah aplikasi terbuka di emulator, gitu. Nah, jadi ini adalah untuk menjalankan Ionic di Android, gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian adalah langkah keempat. Nah, langkah keempat ini adalah build APK untuk distribusi. Jadi setelah jadi kan teman-teman mau membuat APK-nya gitu ya supaya bisa terinstall di aplikasi Android. Tapi memang APK ini tidak bisa di iPhone ya. Jadi dia hanya bisa di OS-nya adalah Android System. Nah, iPhone ini sementara belum. Nanti kalau iPhone developernya beda lagi, dia menggunakan Xcode gitu ya. Jadi beda dia. Kalau iPhone itu biasanya di developmentnya menggunakan Xcode gitu. Nah, berikutnya ini adalah membuat file APK. Yang pertama adalah build, jadi build bundle, kemudian slash APK, nanti build APK. Jadi yang pertama ini ya build APK, kemudian tunggu proses build dulu ya. Nah, setelah proses kemudian locate APK. Nah, lokasinya kurang lebih ada di sini. Jadi di Android apps build output. Nah, ini. Nah, cirinya dia ada output. Output baru pilih debug. Nah, baru nama filenya apk/debug. Nah, itu adalah nama dari APK yang nanti teman-teman build gitu ya, teman-temannya. Nah, kemudian di sini yang keempat adalah install APK. Jadi diinstal APK, jadi copy APK ke perangkat Android gitu ya, perangkat Android. Nah, kemudian eh, catatan APK debug hanya untuk testing, kemudian untuk others yang gunakan sign release APK. Nah, biasanya kalau teman-teman nanti akan diupload ke Play Store, Play Store itu biasanya dia menggunakan key gitu ya, generate key dulu, karena dia nggak mau kalau nggak ada key-nya gitu ya. Validasinya sekarang menggunakan key. Nah, itu biasanya berbayar kalau di Play Store. Kalau kita akan upload di Play Store, kurang lebih kalau dirupiahkan itu kan dia berdasarkan dolar, itu 300 sampai 350 ribu. Kalau belum naik ya. Nah, berikutnya adalah eh, praktikum native, praktikum 2. Di sini akan bahas tentang native API dan plugin. Nah, nanti di sini adalah kapasitor plugin, kemudian eh, ada, jadi kapasitor plugin ini memungkinkan aplikasi Ionic mengakses fitur native perangkat seperti kamera, geolocation, storage, dan lain sebagainya. Nah, langkah yang pertama adalah menggunakan plugin geolocation, gitu, ya. Nah, yang pertama adalah install pluginnya, kan semua. Jadi yang pertama silahkan install dulu pluginnya gitu. Yang berikutnya adalah membuat halaman location. Nah, halaman location ini buat file, buat dulu katakanlah misalnya teman-teman buat dulu file namanya di dalam source view location namanya location page.view gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti teman-teman silahkan bisa di eksperimen gitu ya, bisa dicoba-coba gitu.
Nah, ini kurang lebih seperti ini. Oke, ya. Jadi untuk pembelajaran nanti silahkan dicoba. Kemudian eh, yang ketiga adalah tambah root, gitu ya. Tambah root di sini. Jadi ditambah root dulu, nanti di sini tambah root, nanti tinggal disesuaikan dengan project yang teman-teman sudah kembangkan, gitu ya. Nah, yang keempat nanti tambahkan permission di Android Manifest. Nah, jadi permissionnya itu silahkan teman-teman tambahkan di Android Manifest. Sebenarnya penambahan permission ini tidak hanya kalau di native ya, itu tidak hanya ditambahkan untuk permission saja, tapi bagaimana perangkat aplikasi mobile itu pertama kalau di Android native ya, di Android native itu dikembangkannya atau dijalankannya si Android Manifest itu di samping untuk menambahkan permission, dia juga nanti bisa digunakan untuk pertama kali program itu berjalan. Nah, itu biasanya kita mengaturnya adalah di Android Manifest gitu. Jadi kita atur mana eh, Java, karena Android Studio menggunakan Java yang pertama kali akan dijalankan. Nah, itu juga sama. Kita bisa mengaturnya adalah di Android Manifest. Nah, kalau ini adalah menambahkan permission. Jadi geolocation permission. Jadi teman-teman silahkan tambahkan dulu permissionnya supaya nanti dia bisa mengakses geolocation gitu. Jadi user permission, Android name, Android permission, access, course location. Nah, di sini nanti bisa juga ditambahkan Android permission, access, find location gitu. Ya. Kemudian yang kelima adalah sync dan run. Jadi teman-teman di sync and run ini bisa menggunakan npx cap sync, kemudian npx cap open Android. Nah, yang keenam adalah tes di emulator. Oke. Jadi teman-teman bisa menggunakan tes di emulator. Nah, yang berikutnya adalah langkah dua. Langkah dua ini adalah menggunakan plugin kamera. Jadi yang pertama silakan diinstal pluginnya, gitu ya. Menggunakan npm install add capacitor slash kamera. Kemudian juga ada npx capsync, gitu ya. Nah, yang kedua adalah buat halaman kamera. Jadi ini adalah halaman kamera yang teman-teman bisa dicoba gitu ya sebagai eh, untuk eksperimen teman-teman bisa dicoba ini. Nah, berikutnya adalah tambahkan permission di Android Manifest gitu ya, tambahkan juga untuk memberikan permission kamera permission gitu ya. Jadi menambahkan ini gitu ya. Jadi menambahkan untuk akses ke kamera. Kemudian yang keempat adalah tambahkan root dan tes. Nah, langkah berikutnya adalah langkah 4, teman-teman. Jadi storage atau menyimpan data lokal. Kurang lebih sama. Install dulu pluginnya npm install ya add capacitor slash preference. Nanti npx cap sync. Nah, contoh penggunaannya ini nanti teman-teman bisa dicoba gitu ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, yang ketiga adalah implementasi di aplikasi To-Do. Itu ini juga sama, teman-teman silahkan dicoba. Nah, kemudian adalah praktek ketiga, akses data dari REST API. Jadi, eh, ini nanti teman-teman silahkan di studi kasusnya adalah aplikasi info cuaca ya. Jadi, buat aplikasi yang mengambil data cuaca dari API. Jadi, langkah pertama, install HTTP client, npm install Axios, gitu ya. Nah, langkah kedua itu adalah membuat service API. Gitu. Jadi buat folder dan file baru namanya src service weather service.ts. Oke, jadi kurang lebih sini nanti API base URL-nya mana? Nah, ini kalau ini menggunakan ini. Nah, nanti tinggal disesuaikan dengan apa namanya base URL yang disediakan, gitu ya. Base URL-nya apa? Nah, ini kalau base URL itu maksudnya adalah URL utamanya itu apa gitu ya, yang basic URL-nya atau
URL utamanya apa. Nah, nanti URL utamanya dimasukkan ke sini. Nanti step berikutnya, jika ada link URL panjang, nanti dia akan menyesuaikan memanggil sesuai dengan parameter yang disediakan gitu. Tetapi secara konseptual, API base URL-nya ini harus yang URL yang utamanya dulu yang untuk memanggil API-nya gitu. Ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman eh, apa namanya keliru di dalam memahaminya. Jadi base-nya URL ini. Oke, ya nanti ini silakan dicoba. Oke, langkah ketiga adalah membuat halaman weather. Jadi ini adalah membuat halaman weather atau halaman cuaca gitu ya. Nanti di sini ada Jakarta, Samarinda, Balikpapan, Surabaya, dan Bandung gitu. Nanti silahkan dicoba-coba juga sebagai eksperimen atau praktikum rekan-rekan semua. Ya, silahkan. Ini agak lumayan panjang gitu ya. Nah, kemudian adalah langkah keempat. Langkah keempat ini nanti tambahkan root dan tes rekan-rekan semua. Jadi tahapan pertama, langkah pertama adalah tambahkan root dulu. Yang ini tambahkan root. Kemudian nanti ada build dan run di Android gitu. Ya. Jadi sini ada Ionic Wheel, npx Cup Sync, kemudian npx Cup Open Android. Kemudian tes aplikasi gitu. Nah, berikutnya nanti ada praktikum 4. Jadi praktikum 4 ini aplikasi terintegrasi lengkap. Jadi ini ada studi kasus gitu aplikasi My Daily. Jadi kita akan membuat aplikasi yang menggabungkan semua fitur to-do list dengan storage, weather, info dengan API gitu ya, to-do list. Di sini to-do list dengan storage, kemudian weather info dengan API, kemudian ada location dengan GPS gitu ya. Kemudian ada profile dengan kamera. Tuh. Kemudian struktur aplikasinya adalah home, to-do list. Jadi secara struktur aplikasi nanti ada home sebagai dashboardnya, kemudian ada to-do list, kemudian ada weather, kemudian juga nanti ada namanya location, kemudian nanti ada namanya profile. Gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan saja. Nah, berikutnya adalah langkah pertama, buat halaman home dengan tabs gitu ya. Jadi buat halaman home dengan tabs, nanti di sini ada informasi untuk nama filenya source views homepage.view. Nah, ini yang update-nya. Nah, ini tinggal teman-teman ikuti sajalah untuk sebagai bahan eksperimen atau praktikum. Nah, berikutnya adalah angka 2, ini adalah dashboard. Jadi dashboard, nama filenya adalah dashboard page.view. Nanti teman-teman bisa juga menggunakan ini sebagai dashboardnya yang teman-teman nanti bisa gunakan gitu ya. Nah, langkah ketiga adalah update router. Jadi update router nanti teman-teman untuk update router ini ada di source router index.ts gitu ya. Nah, ini untuk update routernya seperti ini. Nah, kemudian debugging dan testing. Jadi di Chrome DevTools untuk Android yang pertama adalah enable USB debugging di perangkat Android gitu. Jadi silakan untuk teman-teman untuk update enable dulu dari USB debugging supaya nanti bisa di install gitu ya. Kemudian connect perangkat ke komputer. Kemudian ya biasanya menggunakan kabel gitu ya teman-teman atau menggunakan WiFi juga bisa gitu atau menggunakan Bluetooth juga bisa. Jadi medianya bisa macam-macam. Nah, berikutnya adalah buka Chrome di komputer. Jadi buka Chrome, inspect. Nah, perangkat Android akan muncul. Jadi ini Chrome, inspect ini teman-teman. Gitu ya. Oke. Nah, berikutnya adalah gunakan DevTools seperti biasa. Console untuk log, kemudian network untuk monitoring API calls, elemen untuk inspect UI. Gitu. Nah, berikutnya adalah Android Locket Android Studio. Jadi buka Android Studio-nya, kemudian ada Windows Locket,
Feature log gitu ya. Nah, kemudian tambahkan log di kode. Kemudian nanti teman-teman untuk berikutnya adalah will release APK. Nah, untuk rilis APK ini untuk ya biasanya kita gunakan kalau teman-teman misalnya proyeknya menarik gitu ya bisa diupload di Play Store. Nah, langkah pertama adalah generate signing key. Jadi di caranya ini gitu ya. Caranya ini nanti untuk menjerat key-nya. Nah, nanti informasinya ada password key store, kemudian nama, organisasi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau udah jadi, jangan lupa teman-teman simpan key store-nya, jangan sampai hilang gitu ya. Yang disimpan, boleh juga disimpan di Google Drive, Dropbox, dan sebagainya lah. Yang pasti disimpan, jangan sampai hilang. Nah, berikutnya adalah langkah 2. Jadi langkah 2 ini konfigurasi Gradle gitu ya di Android app with Gradle. Jadi tambahkan di bagian Android. Jadi untuk di Android itu ada yang disebut sebagai build Gradle. Nanti teman-teman silahkan tambahkan di sini. Nah, langkah yang ketiga adalah build release. Jadi kalau build release ini teman-teman nanti akan masuk di sini ada build, generate sign bundle atau APK, pilih APK, next, nanti pilih key store, masukkan password key store-nya, kemudian next, pilih release, finish, gitu ya. Nah, APK release itu adanya di, nah ini kalau tadi kan output ya, sekarang ini release, APK release, apps strip release.apk. Nah, ini ada latihan mandiri rekan-rekan semua. Jadi yang pertama adalah latihan pertama notifikasi lokal. Nah, nanti implementasinya lokal, notifikasi pengingat tugas, notifikasi cuaca buruk, notifikasi harian. Nah, latihan kedua nanti share, implementasi fitur share. Jadi npm install add kapasitor slash share. Berikut fiturnya share lokasi, share foto, share to-do list, dan sebagainya. Kalau misalkan teman-teman mau improve lagi. Kemudian latihan 3. Nah, latihan 3 ini nanti berkaitan erat dengan deteksi koneksi internet. Jadi kalau di dari di kalau mau di apa namanya implementasikan npm install add kapasitor slash network dan tampilkan banner jika offline. Nah, cara rangkumannya adalah jadi eh, pada praktikum ini nanti diharapkan teman-teman bisa mempelajari Android Development Environment. Sini kemudian ada build Android apps, kemudian nanti ada native plugin, kemudian ada REST API integration, kemudian ada aplikasi terintegrasi. Nah, ini sebagai referensinya ini. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi silakan teman-teman mengerjakan praktikum. Nanti selanjutnya di pertemuan web 4 ya. Web 4 di pertemuan ke-14. Terima kasih teman-teman untuk eh, apa namanya untuk web 3 pada hari ini. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.